Hai, saya Gino dari Firby Law Firm. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar hukum perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama dan ketentuan yang diatur dalam hukum Indonesia. Adapun dasar hukum dalam perkawinan di Indonesia diatur dalam diantaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur tentang syarat dan ketentuan mengenai perkawinan. Yang kedua, kompilasi hukum Islam di mana ketentuan tersebut berlaku bagi masyarakat yang beragama Muslim. Kemudian, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi persyaratan-persyaratan berikut. Di antaranya adalah yang pertama, kedua mempelai beragama sama atau sesuai dengan ketentuan agama yang dianut. Yang kedua, berusia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita, yang mana ketentuan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang ketiga, tidak ada paksaan dalam pernikahan ini, sehingga pernikahan tersebut dianggap sah dan juga berlaku sebaliknya. Dan yang keempat, perkawinan dicatat di kantor urusan agama bagi masyarakat yang beragama Muslim dan kantor catatan sipil bagi masyarakat yang beragama non-Muslim. Kemudian, terdapat jenis perkawinan yang sah menurut hukum di negara di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, perkawinan sah menurut hukum negara, di mana perkawinan ini telah dicatat dalam hukum negara dan sesuai dengan kekuatan hukum negara, sehingga perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Yang kedua, perkawinan secara adat, di mana perkawinan ini dilakukan berdasarkan adat dan kebiasaan masing-masing pasangan. Yang ketiga, perkawinan secara agama, di mana perkawinan ini dilaksanakan berdasarkan agama atau kepercayaan dari pasangan tertentu. Kemudian, terdapat tahapan-tahapan dalam pelaksanaan perkawinan. Di antaranya adalah yang pertama, pendaftaran pernikahan. Sebelum melaksanakan pernikahan, pasangan harus mendaftarkan rencana pernikahannya di kantor urusan agama atau kantor catatan sipil. Yang kedua, akad atau upacara pernikahan. Perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan kebudayaan dari pasangan. Dan yang ketiga, pencatatan perkawinan. Setelah perkawinan dilaksanakan, pasangan wajib mencatatkan perkawinannya di kantor urusan agama agar mendapatkan akte seperti akte nikah agar sah secara hukum. Dan yang terakhir, terdapat akibat-akibat hukum dalam pernikahan, yang mana terdiri di antaranya atas yang pertama, hak dan kewajiban suami istri. Setelah menikah, baik suami maupun istri akan memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam membangun rumah tangga. Yang kedua, hukum waris, di mana hukum ini hanya berlaku bagi pasangan yang menikah secara sah di mata hukum. Dan yang ketiga, perceraian. Apabila pasangan tidak dapat mempertahankan hubungannya, maka pasangan tersebut dapat mengajukan gugatan cerai yang sah secara hukum negara.
Baik, demikian pembahasan kita mengenai pengantar hukum perkawinan. Apabila teman-teman ingin bertanya atau ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait dengan hukum perkawinan, teman-teman dapat menghubungi kami di www.firbylawfirm.com. Terima kasih.